Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Avala di Agro. Ya, perkenalkan saya Okta Verina, saya akan memandu host pada hari ini, dan saat ini kita sudah ada pembicara kita langsung, sudah ada Bapak Yunus. Halo Bapak Yunus, apa kabarnya Pak? Halo Sudah Mbak terhubung? Okta. Oke, suara saya jelas ya Pak? Oh jelas sekali. Oke, gimana kabarnya nih Pak? Sehat ya Pak? Sehat, harus senantiasa semangat ya. Iya dong. Harus sehat. Oke. Nah, Pak, kita akan membahas tentang mengelola penyelesaian deadline project, Pak. Nah, tapi sebelum itu, Bapak boleh perkenalkan dulu diri Bapak. Kira-kira Bapak background-nya dari apa, pengalaman Bapak saat ini, dan Bapak sedang sibuk apa nih? Oke, Mbak Okta, terima kasih. Tentang saya praktisi HR di 9 perusahaan gitu ya. Dan ya masih baru sih, 30 tahun. Wah, 30 tahun sudah lama dong, Pak. Sebentar ya, 30 tahun. Kemudian juga saya 17 tahun nyambi gitu ya, sebagai trainer. Kemudian juga saya juga sebagai dosen gitu ya, dosen tamu untuk beberapa kampus. Lalu juga saya sebagai grapolo, sebagai coach, sebagai asesor, dan juga saya sebagai lie detector. Dan saya juga konsultan untuk beberapa proyek HR. Oke. Oh, Bapak trainer selama 17 tahun ya, Pak ya. Tapi sampai saat ini masih tetap ini Pak ya, masih banyak training ataupun lain sebagainya masih ya, Pak ya, walaupun pandemi seperti ini. Masih. Alhamdulillah sampai hari ini masih, sampai terakhir kemarin saya ngajar gitu ya. Di salah satu perusahaan otomotif PMA di Indonesia. Tapi memang lebih banyakkan online mungkin sekarang ya, Pak ya? Ya, kebanyakan memang ya setelah PPKM lah ya, PPKM ini benar-benar memang harus online. Kalau sebelum PPKM diberlakukan, saya masih ada offline ya, masih jalan-jalan ke Bengkulu, ke Jawa Timur, ke Kalimantan gitu ya. Wah, beberapa PPKM ini ya. pabrik dan rumah sakit yang memang meminta saya untuk memberikan trainingnya offline gitu. Oke. Nah, sekarang kan tadi sudah saya sempat bahas ya Pak, tema kita ini adalah mengelola penyelesaian deadline project. Nah Pak, dari pengalaman Bapak nih, pastinya dari 30 tahun tadi Bapak bilang, wah itu sudah terbilang lama ya Pak ya, otomatis pengalaman Bapak juga udah banyak dong. Alhamdulillah lumayan. Oke, kalau gitu. Nah, saya beberapa pertanyaan nih Pak yang mungkin bisa Bapak sharing-sharing ya Pak ya. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Para project manager ataupun tim kan pastinya sudah membuat project schedule ya, tentunya dengan sedemikian rupa. Nah, untuk acuan waktu penyelesaian tiap aktivitas mereka gitu. Nah, selain ini nih Pak, kira-kira sisi teknis apa lagi sih Pak yang perlu diperhatikan gitu Pak? Oke, sisi teknis yang lain adalah bahwa di dalam membuat schedule gitu ya, pastikan bahwa schedule itu memang sudah terstruktur ya, artinya memang rutinitasnya jelas. Kemudian juga harus dipastikan bahwa terkait sama dokumentasinya seperti apa di dalam project, di dalam di dalam schedule-nya. Jadi dokumen apa saja yang dibutuhkan. Itu kalau di dalam project itu penting banget gitu ya. Kemudian juga harus juga memperhatikan mengenai resources apa saja yang dibutuhkan di dalam memasukkan dalam schedule-nya. Kemudian identifikasikan dari masing-masing kegiatannya seluruh anggota tim, pastikan bahwa semua sesuai dengan skop pekerjaannya dan aktivitas yang mesti harus mereka selesaikan. Lalu harus juga bagaimana kapan sistem monitoring itu dilakukan.
Jadi memang kalau berbicara masalah dari awal planning, pembuatan schedule sampai selesai, gitu sampai project selesai itu harus benar-benar memang dipastikan mengenai monitoringnya, controllingnya, kemudian juga memastikan bahwa progresnya itu berjalan sampai pada akhirnya selesai itu sesuai dengan deadline-nya, ya. Artinya tidak hanya berbicara masalah deadline, juga dipastikan juga sekaligus juga mencakup dari sisi budget atau anggaran yang memang sudah dikeluarkan atau sudah dihabiskan gitu ya. Nah, lalu juga yang tidak kalah penting adalah kualitas dari hasil proyeknya itu sendiri. Jadi dalam hal dalam hal scheduling itu tidak semata-mata schedule aja, tapi artinya pencapaian dalam konteks triangle dalam project management, artinya bicara masalah budget, bicara masalah waktu, bicara masalah quality, ini harus dipenuhi tiga-tiganya. Oke, berarti memang bukan hanya schedule-nya aja ya Pak ya. Ya. Tapi memang harus diperhatikan juga, identifikasi juga gitu ya, sama harus memperhatikan juga kualitas project tersebut ya. Ya. Oke, thank you Pak. Nah, tapi Pak dalam keseharian juga kan sering sekali nih Pak ya terjadi di mana ternyata kita ini terlibat bukan hanya dalam satu proyek aja, tapi dalam beberapa proyek gitu kan. Nah, gimana sih Pak cara untuk mengatur waktu terbatas, waktu yang terbilang terbatas gitu ya, sedangkan semuanya harus sesuai dengan schedule-nya gitu. Gimana Pak? Oke, umumnya orang biasanya menangani satu proyek aja ya. Fokus satu betul. proyek gitu ya sampai selesai, baru lanjut dengan proyek yang berbeda atau proyek yang sama lanjutan, mungkin phase 2 atau apa gitu ya. Nah, kalau memang dihadapkan kepada simultan, yaitu melakukan proyek secara bersamaan gitu ya, pastikan bahwa proyek itu bisa selesai. Saya setuju, iya harus selesai. Ini bentuk komitmen kita secara profesional di dalam proyek. Tapi artinya adalah di dalam memastikan bahwa proyek itu agar supaya bisa berjalan dan bisa selesai, pastikan bahwa bagaimana kita mengatur manajemen waktunya, karena penting ya, apalagi menangani 2 proyek ya, katakan 2 atau 3 proyek itu secara bersamaan. Bagaimana kita menginventarisir kegiatan-kegiatan dalam keseharian kita gitu ya, kemudian pastikan bahwa mana kita dahulukan. Kalau bicara masalah proyek, utamakan adalah hal yang penting, skala prioritas. Jadi mana skala prioritas 1, prioritas 2 dan sebagainya. Juga mengukur dari sisi dari sisi tingkat keberhasilannya, termasuk juga mengecek bagaimana tingkat resikonya dan sebagainya. Artinya juga tidak hanya bicara masalah tadi prioritas, tapi juga banyak unsur-unsur yang cukup mendukung untuk memastikan bahwa mana yang kita dahulukan. Gitu. Jadi katakan misalnya dua-duanya bicara masalah 2 atau 3 dalam satu kegiatan yang memangnya ini sangat waktunya dekat-dekatan gitu ya. Tapi pastikan bahwa mana yang memang tingkat resikonya lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Jadi kita bisa bijak untuk menentukan mana yang harus kita dahulukan. Jadi itulah resikonya kita melakukan pekerjaan atau menangani proyek simultan gitu ya. Gitu. Kira-kira begitu, sederhananya begitu. Oke, berarti tapi Pak gimana sih nentuin gitu, ketika kita sudah ada beberapa proyek nih di hadapan kita gitu, nentuin prioritas, tadi kan Bapak udah bilang juga ya prioritas, gimana supaya kita mempermudah proyek tersebut selesai dan juga kita bisa semuanya beriring gitu loh Pak, nggak yang bilang, wah karena kan memang semua proyek udah pasti penting ya Pak, tapi prioritasnya ini nih. Oke. Prioritasnya sebenarnya kembali lagi bahwa kita yang membuat metode dalam membuat time management gitu ya. Artinya membentuk prioritas itu dengan memastikan bahwa di sini kan dalam bicara masalah apa yang dilakukan itu kan bicara masalah prioritas. Prioritas itu bicara masalah genting dan penting gitu ya. Mana yang didahulukan, mana yang penting, mana yang genting, mana yang segera harus diselesaikan. Nah, artinya adalah kita memilah-milah mana yang memang sudah terschedule gitu ya. Bicara penting tapi tidak genting. Bicara mana yang tidak penting dan tidak genting. Yang mestinya dilakukan adalah yang memang dilakukan itu dalam kondisi penting dan genting gitu ya. Yang memang ini tingkat resiko, artinya juga bicara tingkat resiko besar nih kalau nggak dilakukan, ada resiko-resiko yang harus kita terima gitu ya sebagai konsekuensi ketika kita tidak lakukan atau melewati, misalnya lewat gitu ya. Harusnya kita bicara terkait sama proyek itu kan banyak pihak-pihak yang terlibat ya.
Ada beberapa pihak-pihak terlibat dalam proyek. Biasanya kalau misalnya bicara masalah proyek membuat bangunan gitu ya, itu banyak beberapa katakan let's say supplier, konsultan gitu dan lain-lain yang memang terlibat di dalam satu proyek. Artinya kita harus bisa memastikan bahwa yang kita lakukan prioritasnya itu benar-benar memang akselerasi dengan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam proyek. Sip, kalau gitu Pak. Thank you nih Pak ya untuk udah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Nah, tapi sebelum itu saya minta waktu sebentar. Nah, untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ke rekan-rekan profesional lainnya agar rekan-rekan dapat terus update video-video menarik kami lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Okay. Nah, dalam perencanaan proyek kan pastinya ya Pak, sudah kita perkirakan nih berbagai macam resiko yang mungkin bisa menghambat waktu penyelesaian proyek ya Pak. Nah, tapi selain hal ini nih, kira-kira apa lagi sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut pada saat kita menyelesaikan proyek? Hambatan-hambatannya bisa saja itu kan banyak ya. Kendala bisa jadi bicara masalah kompetensi dari anggota tim. Artinya kemampuan mereka untuk menyelesaikan, kemudian speed mereka untuk menyelesaikan, itu juga penting untuk dipertimbangkan menjadi salah satu bagian kendala-kendala yang memang harus kita selesaikan gitu ya. Kemudian juga bicara masalah raw material misalnya, emang kalau misalnya proyek membutuhkan raw material. Kemudian pastikan bahwa secara ketersediaan, kemudian juga secara kualitas dari materialnya, raw materialnya, kemudian juga mengenai pada saat kita butuhkan, itu bisa cepat terakomodasi kebutuhannya. Nah, jadi sebenarnya banyak hal-hal yang perlu kita inventarisir dari sisi proyeknya. Artinya dalam proyek itu unsur-unsur apa yang memang terkait dan memang ada unsur hambatan-hambatan yang bisa muncul terjadi atau potensi resiko atau masalah di kemudian hari yang bisa muncul. Dan itu perlu diidentifikasi. Jadi bijaknya adalah bagaimana kita melakukan preventif terhadap resiko-resiko yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Nah, artinya kita membuat semacam contingency plan, di mana kalau kondisi-kondisi ini terjadi misalnya, kita bisa lakukan preventif, kita bisa lakukan karena memang kita sudah buat programnya gitu ya, kita sudah buat semacam guidance-nya untuk bagaimana menangani kalau salah satu masalah itu muncul. Berarti memang perlu dilihat dari kecepatan penyelesaiannya juga, terus kita harus memastikan kualitasnya juga, sama identifikasi risiko-risikonya ya Pak ya? Oh iya. Oke, selanjutnya nih Pak. Bapak ada nggak sih kira-kira motivasi diri sendiri gitu, ataupun tim supaya bisa tetap semangat dalam menyelesaikan proyek? Mungkin Bapak bisa sharing. Oke, bagaimana memotivasi kembali lagi bahwa pada saat salah satu triknya adalah gitu ya, lakukan misalnya dalam konteks tidak melulu bahwa misalnya pemberian instruksi pekerjaan maupun pada saat briefing terkait sama progres maupun laporan di dalam proyek gitu ya, ya maksudnya dilakukan dengan terlalu formal dan sebagainya. Coba lakukan dengan sedikit pendekatan yang berbeda, artinya lebih ke semi informal gitu ya, di mana suasananya itu lebih lebih akrab gitu ya, lebih tidak terlalu kaku bahwa hanya sekedar membicarakan masalah pekerjaan saja. Tapi coba lakukan strategi bagaimana itu membantu, salah satu trik untuk membantu bagaimana memaintenance motivasi dan spirit teman-teman di lapangan. Karena kembali lagi bahwa proyek ini kan tuntutan terhadap deadline itu kan kuat sekali gitu ya, tuntutan terhadap kualitas, apalagi kan bicara masalah klien gitu ya, bicara masalah customer yang pemilik sebagai project owner-nya dan sebagainya, yang memang menuntut dari sisi kualitas dan terutama juga dalam masalah waktu, terutama juga terakhir adalah masalah penggunaan dana atau anggarannya. Nah, di situ memang tingkat stresnya lumayan gitu ya, kalau berdasarkan apa yang saya pernah tahu gitu ya terhadap project-project di salah satu perusahaan yang pernah saya tanganin di project building ya, high risk building gitu ya. Dan memang itu stresnya lumayan gitu ya, karena teman-teman itu kan ritme kerjanya
tidak agak berbeda dengan teman-teman yang memang terbiasa di kantor atau di pabrik gitu ya, karena memang project itu beda gitu ya, project tertentu yang memang sangat syarat dengan adanya bahan baku dan sebagainya seperti pembuatan gedung dan sebagainya, itu memang sesuatu yang ya bisa dikatakan menarik, tapi juga unsur tingkat stresnya juga lumayan gitu ya, karena mereka juga hampir bisa dikatakan bahwa pakai shift ya, shift 3 dan sebagainya. Kemudian juga di lapangan itu kan ya apa namanya, ya lumayan di lapangan itu benar-benar stressful juga. Nah, bagaimana membuat teman-teman ini tetap spirit, tetap semangat, kemudian juga tetap bekerja secara apa namanya, secara intens gitu ya, dengan meminimalkan kesalahan, kalau bisa tanpa kesalahan gitu. Nah, kalau di proyek ini kan artinya ada resiko-resiko ketika ada satu kesalahan yang terkait dengan salah penanganan. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah bahan baku, salah membuat apa namanya, mengeksekusi dari salah satu kegiatan di dalam proyek, ini katakan bisa berakibat secara pasti ada secara materialnya dan non materialnya. Siap, Pak. Tapi Pak, kalau boleh tahu, halo Pak. Oke, tapi Pak kalau boleh tahu nih Pak, Bapak pernah nggak sih mengalami mungkin nggak sesuai dengan deadline saat menyelesaikan project itu, mungkin ada nggak sih Pak, pernah nggak sih mengalami hal tersebut? Nggak sesuai dengan deadline ya, oke. Sebelum saya jawab, saya boleh menambahkan yang pertanyaan sebelumnya. Jadi Boleh? kalau saya tambahkan, jadi tadi pendekatan dengan nggak mesti harus terlalu formal. Kedua adalah coba sesekali berikan semacam refreshing yang memang tanpa mengganggu deadline ya, tanpa mengganggu jadwal project dan lain-lain, schedule gitu ya. Tapi artinya berikan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya entertaining gitu ya, yang mungkin lebih sederhana atau apa, yang bagaimanapun juga sebagai kepala project perlu memperhatikan bahwa teman-teman ini kan artinya bukan robot gitu ya, manusia yang memang perlu juga kadang-kadang ada muncul rasa jenuhnya, rasa stres, macam-macam lah gitu ya. Itu begitu kompleks gitu ya. Artinya bagaimana kita menyikapi itu dengan memberikan semacam stimulus yang lebih mengalihkan sedikit gitu ya, lebih refresh, untuk bagaimana seperti halnya gitu ya, seperti halnya baterai itu kan perlu diisi lagi biar spiritnya naik gitu ya. Jangan jadi mereka jadi monoton, jenuh karena saking kerjaan proyek itu kan begitu menekan gitu ya, dan memang harus konsisten dan sebagainya. Nah, menurut saya coba beberapa alternatif kegiatan-kegiatan di sela-sela di dalam menyelesaikan proyek ini perlu dilakukan. Kalau perlu ada additional apa namanya, budget atau gitu ya, ya dikeluarkan aja kalau memangnya nggak terlalu besar, dan ini bisa membantu spirit teman-teman. Karena kembali lagi bahwa proyek ini kan harus selesai gitu ya, harus selesai dengan kualitas, sesuai dengan deadline, dan apa namanya, biaya juga tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan. Jadi artinya kita butuh orang-orang yang komitmen untuk menyelesaikan itu sesuai dengan tadi tiga faktor yang penting tadi, quality, deadline, sama budget. Dan menjawab pertanyaan berikutnya ya. Tadi untuk pertanyaan berikutnya tadi bicara masalah apakah pernah mengalami dalam proyeknya ya, proyeknya ini nggak sesuai deadline. Nggak sesuai deadline. Pernah nggak sih Pak? Tidak sesuai dengan deadline ya. Tidak sesuai dengan deadline sih enggak sih. Justru malah saya pernah nanganin berapa proyek konsultan gitu ya. Itu bukan proyek yang melebihi, tapi bukan kita dari kita, tapi memang ada beberapa perubahan dari user gitu ya, dari project owner-nya sendiri yang memang memberikan perubahan-perubahan sehingga jadi proyeknya jadi extend gitu, jadi waktunya ditambah dan sebagainya. Jadi artinya adalah bukan dari pihak kita sebagai eksekutornya yang menyelesaikan proyeknya. Jadi saya tidak ada experience itu, Mbak Okta. Oh, berarti enggak ya. Jadi saya tidak. Jadi artinya saya mohon maaf belum bisa berbagi karena memang. Karena memang nggak pernah ya Pak. Malah bisa lebih cepat gitu. Bisa jadi memang lebih cepat karena memang semakin cepat semakin lebih baik. Artinya itu betul. Komitmen ya, itu bentuk bagaimana kita memberikan apa namanya service level agreement buat project owner-nya. Sip. Kalau gitu, thank you ya Pak untuk tadi, itu adalah pertanyaan terakhir kita. Terima kasih banyak buat waktunya dan juga untuk sharingnya gitu ya Pak. Semoga rekan-rekan juga yang menyaksikan bisa bermanfaat ya untuk karena sudah menyaksikan video ini. Oke, semoga kita bisa bertemu kembali ya Pak di video-video menarik lainnya.
Makasih. Oke, thank you. Nah, untuk rekan-rekan juga yang baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe. Tapi untuk rekan-rekan yang sudah subscribe video kami, jangan lupa untuk di-like, di-share ke rekan-rekan profesional lainnya. Semoga juga bisa bermanfaat ya bagi yang lain. Dan yang terakhir, jika rekan-rekan mau mendukung kami, berikan kami masukan, berikan kami saran, dan juga jika ada tema-tema menarik lainnya juga silahkan aja langsung diketik di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan baca dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye. Thank you, Pak Yunus. Oke, makasih sama-sama Mbak Okta. Ya. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!